Hidup Aisyah berubah sejak kepulangan dari Tanah Suci. Bukannya menemukan kedamaian, ia justru disambut dengan pengkhianatan dan penindasan dari keluarga yang seharusnya melindungi. Dari sanalah luka bermula. Namun di balik setiap air mata, ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Aisyah duduk di teras rumah kecilnya sore itu, sambil menatap langit yang mulai merona jingga. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Ia menyesap teh hangat di cangkir putih yang mulai retak di sisi, hadiah kecil dari suaminya, Arman, beberapa tahun lalu. Bagi orang lain, mungkin rumah mereka terlalu sederhana. Dindingnya masih setengah dari bata merah yang belum diplester. Atap seng berderit jika diterpa angin malam. Tapi bagi Aisyah, tempat itu adalah istana. Arman pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat setelah seharian bekerja sebagai teknisi bengkel motor. Saat menaruh sandal di depan pintu, ia sempat menunduk, menyeka wajah dengan handuk kecil yang selalu ia bawa di saku. Maaf ya, pulangnya telat. Ada motor pelanggan yang harus selesai hari ini, katanya sambil tersenyum lelah. Aisyah segera menyambutnya dengan segelas air putih. Aku sudah siapkan makan malam. Kamu pasti lapar. Arman menatap istrinya dengan penuh kasih. Aku selalu lapar kalau pulang ke rumah. Karena tahu ada kamu yang menunggu. Ucapan sederhana itu membuat dada Aisyah hangat. Ia tahu, banyak wanita di luar sana yang lebih beruntung, hidup dalam kemewahan dengan suami mapan. Tapi bersama Arman, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang, ketulusan. Mereka duduk berdua di lantai ruang tengah, menyantap nasi hangat dengan lauk sederhana, sayur bayam dan tempe goreng. Arman menceritakan kejadian di bengkel. Bagaimana seorang pelanggan mengeluh keras karena motornya tak bisa hidup, padahal ternyata bensinnya habis. Aisyah tertawa kecil, matanya berbinar, menikmati setiap cerita yang keluar dari mulut suaminya. Aku nggak pernah minta lebih, Mas, ujar Aisyah pelan, setelah tawa mereka reda. Yang penting kita sehat, kamu pulang dengan selamat, dan kita makan bersama begini. Rasanya sudah cukup. Arman menggenggam tangan istrinya di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu itu alasan kenapa aku semangat kerja. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah dari dulu. Mata Aisyah sedikit berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Ia tak menjawab, hanya menunduk sambil tersenyum, merasakan genggaman hangat tangan suaminya yang penuh dengan kerja keras dan peluh. Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Lampu bohlam kuning di ruang tamu berkelip-kelip, hampir padam, tapi tak satu pun dari mereka memikirkan untuk menggantinya. Suara jangkrik dari luar jendela menjadi irama yang menenangkan. Aisyah bersandar di bahu Arman, menikmati keheningan yang jarang mereka dapatkan. Dalam hatinya, Aisyah berdoa, semoga kebahagiaan sederhana ini bisa bertahan selamanya. Ia tidak pernah meminta harta berlimpah atau rumah mewah, hanya ingin bersama orang yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Ia tidak pernah membayangkan bahwa doa itu suatu hari akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, suara azan subuh dari surau kecil di ujung gang membangunkan Aisyah. Ia menoleh ke samping, melihat Arman yang sudah bangun lebih dulu, tengah melipat sajadah usai salat. Wajahnya tenang, seakan lelah kerja kemarin sudah menguap begitu saja. Kamu tidur lagi sebentar. Aku siapkan sarapan, katanya pelan, khawatir mengganggu tetangga yang mungkin masih terlelap. Arman tersenyum tipis. Tidak usah repot. Biar aku bantu. Kamu sudah cukup lelah setiap hari urus rumah. Meski ucapan itu sederhana, Aisyah tahu betul bahwa Arman selalu berusaha meringankan beban istrinya, sekecil apapun. Mereka berdua lalu masuk dapur mungil yang hanya berukuran 3 kali 3 meter. Dapur itu sederhana sekali. Meja kayu sudah mulai keropos dimakan usia. Panci besar peninggalan almarhum Ibu Aisyah, dan sebuah kompor gas 1 tungku yang menjadi andalan sehari-hari. Hari itu,
Mereka hanya menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur orak-arik. Tapi bagi Aisyah, makan bersama Arman jauh lebih nikmat daripada makanan restoran paling mahal sekalipun. Aku kepikiran, "Yah," kata Arman di sela-sela makan. "Aku ingin memperbesar bengkel. Banyak pelanggan yang sudah percaya sama kita, tapi tempatnya sempit. Kalau kita bisa tambah alat sedikit lagi, pekerjaan akan lebih cepat." Aisyah menatapnya dengan penuh bangga. "Aku percaya kamu bisa, Mas. Selama ini kamu kerja jujur, nggak pernah bohongi orang. Rezeki orang jujur pasti ada jalannya." Arman menghela napas, lalu menunduk sebentar. "Tapi, kadang aku merasa masih kurang. Aku ingin kamu hidup lebih enak. Kamu pantas dapat lebih dari sekadar rumah kecil ini." Aisyah segera menggenggam tangannya. "Jangan bicara begitu. Aku bahagia, Mas. Bahagia sekali. Aku nggak butuh rumah besar atau perhiasan mahal. Aku cuma butuh kamu tetap sehat, tetap ada di sampingku. Itu saja." Ada kilatan haru di mata Arman mendengar jawaban istrinya. Lelaki itu tahu, ia memang bukan pria kaya, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Seorang istri yang setia dan menerima apa adanya. Hari-hari mereka berjalan dengan ritme yang sama. Arman berangkat pagi ke bengkel yang lokasinya tak jauh dari rumah. Sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama. Modalnya memang terbatas, tapi keahlian Arman dalam memperbaiki motor membuat banyak pelanggan datang. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu lama, karena percaya pada hasil tangannya. Sementara itu, Aisyah kadang membantu mencatat pesanan atau sekadar menyuguhkan minum untuk pelanggan yang datang. Meski ia bukan bagian dari pekerjaan suaminya secara langsung, Arman selalu berkata, "Bengkel ini bukan cuma milikku, tapi milik kita berdua. Tanpa kamu, aku nggak akan sanggup." Ucapan itu seringkali membuat Aisyah terharu. Ia tahu, lelaki di luar sana mungkin akan meremehkan peran seorang istri yang hanya mengurus rumah. Tapi tidak dengan Arman. Ia selalu menempatkan Aisyah sebagai bagian penting dari setiap langkah hidupnya. Menjelang malam, setelah bengkel ditutup, Arman biasanya mengajak Aisyah berjalan kaki sebentar ke warung depan gang. Kadang mereka membeli gorengan atau sekadar duduk sambil berbincang ringan. Bagi pasangan muda itu, kebersamaan adalah harta yang paling berharga. Namun, di balik senyum yang sering ditampilkan Arman, Aisyah kadang menangkap raut lelah yang dalam. Ada guratan halus di wajahnya, ada batuk kecil yang belakangan semakin sering terdengar. Aisyah sempat menanyakan, tapi Arman selalu mengelak dengan jawaban singkat, "Ah, cuma masuk angin. Nanti juga hilang." Malam itu, ketika Aisyah merapikan tempat tidur, ia sempat termenung. Ia sadar, Arman bukan manusia super. Ia bekerja keras, menanggung beban sebagai penopang keluarga, sekaligus menjaga harga diri mereka berdua agar tetap tegak di mata orang lain. Dalam hatinya, Aisyah berjanji, apapun yang terjadi, ia akan selalu mendampingi suaminya, baik dalam suka maupun duka. Ia tidak pernah menduga bahwa tekad sederhana itu suatu hari akan diuji dengan badai besar yang datang tanpa permisi. Pagi itu, rumah Aisyah terasa lebih ramai dari biasanya. Ibu mertua dan adik iparnya datang berkunjung tanpa kabar lebih dulu. Aisyah sebenarnya senang, karena sejak menikah ia selalu berusaha menghormati keluarga suaminya. Ia segera menyiapkan teh panas dan piring kecil berisi kue pisang buatan tangannya semalam. Namun, begitu ia keluar dari dapur, suasana ruang tamu justru menekan. Ibu mertua duduk di kursi panjang dengan wajah dingin, sementara Ratna, adik ipar Arman, sibuk memainkan ponselnya sambil sesekali melirik Aisyah dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Yah, mana Arman?" tanya ibu mertua dengan nada datar. "Masih di bengkel, Bu. Katanya ada motor yang harus segera selesai," jawab Aisyah sambil meletakkan teh di meja. Ibu mertua mendesah pelan, lalu menatap sekeliling rumah. "Rumah ini masih begini saja, ya? Tidak ada perubahan sejak terakhir kali aku datang." Aisyah terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Baginya, rumah kecil ini sudah cukup nyaman, tapi ucapan itu terdengar seperti sindiran. Ratna mendengus kecil, lalu berkata tanpa menoleh, "Ya wajar, Bu. Arman kan kerja cuma di bengkel kecil. Hasilnya paling juga cukup untuk makan sehari-hari. Apalagi dia masih harus menanggung
Ya, begini. Tatapannya singkat tapi tajam, jelas ditujukan pada Aisyah. Darah Aisyah berdesir, namun ia menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia mencoba tersenyum sopan. Alhamdulillah, meski sederhana, yang penting kami bisa hidup tenang, Ratna. Tenang. Ibu mertua menimpali, matanya menyorot tajam. Kamu itu cuma numpang hidup dari Arman. Kalau bukan karena dia, entah bagaimana nasibmu. Jangan terlalu merasa nyaman. Dunia ini keras, Aisyah. Kata-kata itu menancap seperti duri di hati Aisyah. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sejak menikah, ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik, menghormati, merawat ketika ibu mertua sakit, bahkan sering mengirim makanan meski mereka sendiri pas-pasan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya ia merasakan jarak yang begitu jelas. Ratna menambahkan dengan nada sinis, "Aku dengar suamimu itu sampai pinjam uang buat modal bengkel, ya? Kalau nanti nggak sanggup bayar, jangan sampai bikin malu keluarga besar." Aisyah menegakkan tubuh, mencoba mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. "Mas Arman memang kerja keras, tapi semua yang kami lakukan halal, Ratna. Dan insya Allah, rezeki orang yang jujur akan selalu cukup." Hening sesaat. Ibu mertua hanya menatapnya tanpa senyum, seolah tidak puas dengan jawaban itu. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Arman pulang lebih cepat, kaget melihat ibunya dan adiknya di ruang tamu. "Bu? Ratna? Tidak bilang dulu mau datang," katanya sambil tersenyum. Wajah ibu mertua langsung berubah lebih lembut saat melihat putranya. "Ibu kan ingin lihat kamu. Sekalian menengok." Ratna pun bangkit, mendekati Arman dan mulai bercerita panjang lebar, seolah sejak tadi tidak ada kata-kata menyakitkan yang dilontarkan pada Aisyah. Aisyah hanya berdiri di dapur, menatap dari jauh. Di balik senyumnya, hatinya perih. Ia sadar, pandangan keluarga suaminya padanya tidak pernah benar-benar hangat. Mereka melihatnya bukan sebagai bagian keluarga, melainkan beban. Malam itu, setelah semua pulang, Aisyah duduk di sisi ranjang. Ia menatap Arman yang sudah tertidur lelap karena kelelahan. Aisyah ingin bercerita tentang sikap ibu mertua dan iparnya, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin menambah beban pikiran suaminya. Ia hanya memeluk bantal erat-erat, berbisik dalam hati, "Selama Mas Arman ada, aku kuat. Aku sanggup menahan semua kata-kata mereka. Asal jangan pernah dia pergi dariku." Hujan deras mengguyur malam itu. Aisyah berulang kali menoleh ke arah ranjang, tempat Arman terbaring pucat dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Sejak pagi tadi, ia mengeluh pusing dan dada sesak, tapi masih memaksa berangkat ke bengkel. Baru menjelang sore ia pulang, tubuhnya menggigil hebat hingga nyaris roboh di depan pintu. "Mas, coba minum obat dulu. Aku sudah belikan paracetamol," ucap Aisyah sambil menyodorkan segelas air hangat. Tangannya bergetar karena khawatir. Arman berusaha tersenyum tipis. "Aku cuma kecapean. Yah, besok juga sembuh." Namun Aisyah tahu, sakit kali ini bukan sekadar kelelahan biasa. Batuknya makin sering, bahkan bercampur darah tipis yang membuat jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Malam itu ia hampir tak tidur. Ia menunggui suaminya, mengganti handuk basah di dahinya, memastikan obat diminum tepat waktu. Meski tubuhnya sendiri lelah, ia memilih duduk di samping ranjang, menatap wajah Arman yang mulai tampak tirus. Pagi harinya, Aisyah panik karena demam Arman tak kunjung turun. Ia memutuskan membawa suaminya ke puskesmas terdekat dengan ojek langganan mereka. Hasil pemeriksaan dokter membuat lututnya lemas. Paru-paru Arman mengalami infeksi serius dan harus dirawat lebih intensif. Ketika kabar itu sampai ke telinga keluarga, bukannya mendapat dukungan, Aisyah justru menghadapi omelan. Ibu mertua datang ke rumah sakit dengan wajah penuh amarah. "Bagaimana bisa anakku sakit separah ini? Apa saja yang kamu lakukan? Ya? Bukankah tugasmu merawat dia?" Suaranya melengking, menusuk telinga Aisyah di depan perawat yang masih berdiri di dekat ranjang. Ratna ikut menimpali. "Benar, Bu. Sejak menikah, Arman makin kurus. Jangan-jangan memang karena Aisyah yang gak becus mengurus suami." Aisyah hanya bisa menunduk,
bibirnya bergetar menahan tangis. Ia ingin berteriak bahwa selama ini ia sudah melakukan segalanya. Menyiapkan makanan, menjaga agar suaminya cukup istirahat, bahkan membantu mengatur keuangan rumah tangga. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia takut bila melawan, hanya akan memperburuk keadaan. Arman yang setengah sadar mendengar ribut-ribut itu mencoba bicara. Sudahlah, jangan salahkan Aisyah. Dia sudah lakukan segalanya buatku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun ibunya menatap tajam, seolah menyalahkan Aisyah karena membiarkan anak lelaki satu-satunya terbaring tak berdaya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Aisyah mondar-mandir antara rumah sakit dan rumah, mencari pinjaman uang untuk biaya obat yang tidak sepenuhnya ditanggung. Ia rela menjual perhiasan kecilnya, cincin kawin dan gelang tipis pemberian Arman saat menikah, demi memastikan obat suaminya terbeli. Malam-malam panjang ia jalani dengan doa. Dalam sujudnya, ia menangis memohon agar Allah memberi kekuatan untuk Arman. Ya Rab, biarkan aku yang menanggung sakitnya, asal jangan ambil dia dariku, bisiknya setiap kali sujud. Tapi semakin hari, kondisi Arman tak banyak berubah. Tubuhnya makin lemah, dan setiap kali Aisyah mengelap keringatnya, ia merasa seperti mengusap pasir waktu yang perlahan habis. Di balik rasa lelah dan sakit hatinya menghadapi tuduhan keluarga suami, Aisyah tetap teguh. Ia tahu, cinta sejatinya bukan hanya untuk saat-saat bahagia, tapi juga untuk bertahan di saat paling getir. Yang tidak ia tahu, badai yang lebih besar masih menunggu di depan, ketika kenyataan pahit mulai merenggut satu-satunya sandaran hidupnya. Langit sore itu kelabu, seakan ikut merasakan duka yang sedang mengintai. Aisyah duduk di sisi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Arman yang terasa semakin dingin. Selang infus menancap di pergelangan tangan suaminya, sementara suara mesin monitor berdetak pelan. Setiap bunyinya membuat dada Aisyah semakin sesak. Yah, suara Arman lirih, hampir tak terdengar. Matanya sayup, napasnya terengah-engah. Aisyah mendekat, menundukkan kepala agar bisa mendengar jelas. Aku di sini, Mas. Jangan bicara banyak, istirahat saja. Arman tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. Aku gak kuat lagi, tapi aku tenang, karena kamu ada di sisiku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Air matanya mengalir deras, namun ia berusaha tegar. Jangan bicara begitu, Mas. Kamu pasti sembuh. Kita masih banyak mimpi yang belum tercapai. Ingat, kamu mau besarkan bengkel, kita mau punya anak. Suaranya pecah di ujung kalimat. Arman mengangkat tangan dengan sisa tenaga, menyentuh pipi istrinya. Kalau aku pergi duluan, jangan merasa sendirian. Kamu kuat. Yah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aisyah mengguncang kepala, menolak kata-kata itu. Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Saat itu, monitor tiba-tiba berbunyi panjang. Garis lurus muncul di layar. Perawat berlari masuk, diikuti dokter yang segera melakukan resusitasi. Aisyah terdesak ke pojok ruangan. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Jangan ambil suamiku. Namun setelah beberapa menit, dokter hanya menghela napas panjang dan menatapnya dengan sorot mata penuh iba. Kami sudah berusaha sekuat mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia Aisyah runtuh seketika. Ia terjatuh di lantai, menangis histeris, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Semua suara di sekelilingnya hilang, yang ia rasakan hanya hampa. Suami yang selalu menjadi pelindung, yang setiap hari memberinya semangat, kini pergi meninggalkannya selamanya. Pemakaman berlangsung sederhana. Hujan rintik-rintik turun, membuat tanah merah di pemakaman lengket di sandal-sandal pelayat. Aisyah duduk di tepi liang lahat, wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia masih sulit percaya lelaki yang selalu ia tunggu pulang dari bengkel itu, kini hanya tinggal nama di batu nisan. Ketika orang-orang mulai pulang, Aisyah tetap duduk di situ, menggenggam tanah basah dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia berteriak, "Ya Allah, kenapa begitu cepat? Kenapa kau ambil dia saat aku masih sangat membutuhkannya?" Di belakangnya, terdengar suara lirih ibu mertua yang bergumam, "Kalau saja Arman tidak terlalu diperas kerjaannya,
mungkin dia masih hidup. Ratna menambahkan dengan nada dingin. Ya, apalagi kalau bukan karena istrinya yang gak bisa jaga kesehatan suaminya. Kalimat itu menusuk telinga Aisyah. Ia menoleh, menatap mereka dengan mata sembab, tapi memilih diam. Tidak ada tenaga tersisa untuk membela diri. Hari itu ia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga merasa kehilangan tempat bernaung, kehilangan perlindungan. Malamnya, rumah kecil itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara langkah Arman di teras, tidak ada tawa lelahnya setelah seharian bekerja, tidak ada genggaman hangat yang selalu menenangkan. Aisyah berbaring memeluk bantal suaminya, menciumi sisa bau keringat yang masih menempel, sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasa seolah hidupnya ikut terkubur bersama jasad Arman. Untuk pertama kalinya, Aisyah benar-benar takut menghadapi hari esok. Ia tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pemakaman Arman terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah kecil yang dulu penuh dengan suara tawa dan obrolan ringan kini hanya menyisakan kesunyian. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan kenangan. Gelas retak yang biasa dipakai Arman, sandal lusuhnya yang masih tergeletak di depan pintu, bahkan aroma minyak bengkel yang melekat di bajunya. Semua itu membuat dada Aisyah sesak setiap kali matanya tertumbuk pada benda-benda tersebut. Malam pertama tanpa Arman, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning temaram menggantung di langit-langit, memantulkan bayangan dirinya di dinding. Ia memeluk bantal suaminya erat-erat, menempelkan wajah pada kain yang masih menyimpan samar bau tubuh lelaki yang kini telah tiada. Air matanya jatuh tanpa henti. "Mas, aku sendirian sekarang. Aku takut," bisiknya. Namun ketakutan itu bukan hanya karena kehilangan. Perlahan, ia mulai merasakan dinginnya sikap keluarga suami. Beberapa hari setelah tahlilan terakhir, ibu mertua datang bersama Ratna. Mereka duduk di ruang tamu tanpa banyak basa-basi. Tidak ada lagi kelembutan seorang ibu kepada menantu yang baru saja kehilangan pasangan hidupnya. "Aisyah," suara ibu mertua datar. "Sekarang Arman sudah tidak ada. Kamu harus tahu posisimu. Jangan terlalu merasa rumah ini milikmu." Jantung Aisyah berdegup kencang. "Maksud ibu, bagaimana? Bukankah rumah ini dibeli Arman dari hasil kerja kerasnya?" tanyanya hati-hati. Ratna langsung menimpali dengan nada ketus. "Ya, tapi dia anak ibu. Rumah ini bagian dari keluarga kami. Kamu itu hanya ikut menumpang." Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan Arman, tapi juga karena orang-orang yang seharusnya menjadi sandaran kini justru menjauhkan diri. Ia berharap, setidaknya di saat duka, ia mendapat pelukan atau dukungan. Tapi yang ia terima hanyalah tatapan dingin dan kata-kata yang membuatnya makin terpuruk. Setiap kali Aisyah mencoba mengajak bicara, ibu mertua menjawab singkat atau malah mengalihkan topik. Ratna bahkan lebih sering mengabaikannya, sibuk dengan ponsel, seakan Aisyah tidak ada di ruangan. Kehangatan keluarga yang dulu ia bayangkan ketika menikah dengan Arman berubah menjadi tembok dingin yang membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Malam demi malam, Aisyah hanya bisa berdoa. Ia duduk di sajadah, menunduk, air mata membasahi lantai. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku sudah kehilangan suamiku, jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri." Setiap doa itu ia panjatkan dengan suara lirih, seolah hanya Allah satu-satunya yang mendengarnya. Namun di lubuk hatinya, ia mulai menyadari, kehilangan Arman bukanlah satu-satunya ujian. Masih ada badai besar yang menanti, badai yang akan memaksanya berdiri sendiri menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Hari-hari berkabung belum benar-benar reda, tapi sikap ibu mertua dan Ratna semakin menunjukkan warna aslinya. Seolah kematian Arman menjadi batas tipis yang memisahkan kasih sayang pura-pura dengan kebencian yang sejak lama disimpan. Pagi itu, Aisyah baru selesai menyapu halaman ketika mendengar suara ibunya Arman dari dalam rumah. "Orang kalau nggak bisa kasih keturunan, ya memang nasibnya begini. Suami pergi, hidupnya langsung seperti benalu." Langkah Aisyah terhenti. Dadanya bergetar hebat, namun ia menahan diri. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan padanya. Selama menikah dengan Arman, ia memang belum juga dikaruniai anak. Itu sering menjadi bahan sindiran halus, tapi kali ini, setelah Arman tiada,
Ucapan itu terdengar seperti tuduhan yang menyayat hati. Ketika ia masuk ke ruang tamu, Ratna menatapnya dari ujung mata. "Kak, aku sama ibu sudah bicara. Seharusnya kamu mulai pikirkan bagaimana hidupmu ke depan. Jangan terus-terusan bergantung di sini. Rumah ini kan milik keluarga, bukan milikmu seorang." Aisyah mencoba mengumpulkan keberanian. "Rumah ini dibeli Mas Arman dengan hasil kerja kerasnya. Kami tinggal di sini sejak awal menikah. Aku juga ikut menjaga rumah ini. Apa salahku sampai kalian bicara seperti itu?" Ratna menyeringai tipis. "Salahmu? Salahmu adalah kamu bukan bagian dari darah keluarga ini. Kamu cuma orang luar. Kalau bukan karena Kak Arman, kamu bahkan gak akan punya tempat di sini." Ibu mertua menambahkan, "Kamu sudah cukup kami biarkan tinggal sementara. Tapi jangan lupa, semua yang ada di sini dulunya lahir dari kerja keras Arman, anakku. Kalau dia sudah nggak ada, jangan sok merasa berhak." Kalimat-kalimat itu menghantam Aisyah seperti gelombang bertubi-tubi. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Dalam hati ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa Arman meninggalkan rumah ini untuknya, bahwa ia bukanlah penumpang. Tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali Aisyah memasak, Ratna akan mencibir. "Masakan begini? Gak heran Kak Arman sakit-sakitan." Saat Aisyah membersihkan rumah, ibunya Arman akan berkata, "Percuma rajin, rumah tetap terasa suram sejak kamu masuk." Kata-kata itu membuat Aisyah merasa terasing di rumah sendiri. Ia makan dengan gelisah, tidur dengan cemas, bahkan sekadar bernapas pun terasa berat. Kadang ia berlari ke kamar mandi hanya untuk menangis diam-diam, agar tidak ada yang tahu betapa hatinya sudah remuk. Di tengah keterpurukan itu, satu-satunya yang membuatnya bertahan hanyalah kenangan tentang Arman. Senyum hangatnya, kata-kata penyemangatnya, dan janji-janji kecil yang pernah mereka bangun bersama. "Kamu kuat." Yah, suara itu masih terngiang jelas di telinganya. Namun setiap kali pintu rumah terbuka, setiap kali langkah kaki Ratna dan ibunya terdengar di lantai, Aisyah sadar bahwa kekuatannya sedang diuji. Bahwa sejak Arman pergi, ia benar-benar harus berdiri sendirian menghadapi dunia yang tak lagi ramah. Sore itu, rumah terasa sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir yang terdengar dari ruang tengah. Aisyah duduk diam, matanya menatap kosong ke arah meja. Sejak kepergian Arman, ruang itu tak lagi hangat. Ratna dan ibu mertua duduk di seberang, seolah sengaja memanggilnya untuk bicara. "Yah," suara Ratna terdengar pelan tapi penuh tekanan. "Kamu tahu kan, sekarang semua aset yang ditinggalkan Kak Arman harus jelas. Rumah, kendaraan, juga tabungan. Jangan sampai nanti jadi masalah." Aisyah mengernyit. "Apa maksudmu, Erate?" Ratna menyilangkan tangannya di dada. "Maksudku, kita semua punya hak. Ibu jelas berhak, begitu juga aku. Kamu, ya, kamu istri sah, tapi jangan merasa semua itu milikmu sendiri. Jangan coba-coba bertindak seolah kamu yang berkuasa." Ibu mertua menimpali, dengan nada datar yang menusuk, "Kamu di rumah ini hanya karena Arman. Sekarang dia sudah tidak ada, jadi posisimu berbeda. Jangan sampai kamu buat kami merasa tidak nyaman. Kalau kamu bisa bersikap tahu diri, semua akan baik-baik saja." Ucapan itu terdengar seperti pisau tumpul yang perlahan menusuk dada Aisyah. Ia menunduk, menelan ludah yang terasa getir. Hatinya ingin berteriak, "Arman bekerja siang dan malam demi rumah ini, demi masa depan kami. Semua tabungan itu hasil kerja kerasnya. Aku mendampinginya, aku ikut berjuang. Kenapa kalian bertingkah seakan-akan aku tidak punya andil sama sekali?" Namun yang keluar dari bibirnya hanya suara lirih. Arman selalu bilang, "Rumah ini untuk aku tempati." Itu pesan terakhirnya. Aku hanya ingin menjaga apa yang ditinggalkannya. Ratna menatapnya tajam, lalu tersenyum miring. "Pesan? Yah, pesan itu tidak ada hitam di atas putih. Jangan sok merasa paling tahu. Hati-hati. Yah, kalau kamu keras kepala, kamu bisa kehilangan segalanya. Ingat, kamu sendirian. Kami masih keluarga inti Arman." Ibu mertua menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin,
kalau kamu pintar, kamu akan tahu kapan harus menyerah. Jangan sampai nanti kamu dipaksa. Lebih baik kamu sendiri yang mundur, supaya tidak menyakitkan. Aisyah menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar kata-kata itu bukan sekadar peringatan, melainkan ancaman terselubung. Mereka ingin menguasai semua peninggalan Arman, dan dirinya dianggap hanya penghalang. Malamnya, di kamar yang dulu penuh tawa bersama suaminya, Aisyah memeluk bantal sambil terisak. Ia mengingat wajah Arman, suara lembutnya yang selalu meyakinkan, "Aku akan selalu lindungi kamu." Tapi kenyataan sekarang berbeda. Perlindungan itu sudah hilang bersama jasad Arman. Yang tersisa hanyalah dirinya, berhadapan dengan keluarga yang semakin tega. Di tengah isaknya, Aisyah mulai menyadari, ancaman itu baru permulaan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Dan ia harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Hari-hari setelah percakapan dingin dengan Ratna dan ibu mertuanya menjadi ujian berat bagi Aisyah. Rumah yang dulu menjadi tempat ia dan Arman menenun kebahagiaan, kini terasa seperti arena pertarungan batin. Setiap sudutnya masih menyimpan kenangan manis bersama suaminya. Tetapi pada saat yang sama, setiap langkah kakinya di rumah itu seolah diawasi dengan tatapan penuh ketidaksukaan. Meski begitu, Aisyah bertekad untuk bertahan. Ini rumahku, rumah yang dulu Arman perjuangkan. Aku tidak boleh mundur begitu saja, bisiknya setiap kali rasa takut menghampiri. Ia menolak untuk menyerah pada tekanan, meski tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara langkah ibu mertua atau iparnya di lorong rumah. Ia mulai menata hari-harinya dengan kesabaran. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Sesekali, ia masih membuatkan teh untuk ibu mertua, meski seringkali cangkir itu dibiarkan dingin di atas meja tanpa tersentuh. Sikap itu bukan karena ingin mendapat pujian, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Arman. Ia ingin suaminya tetap melihat dirinya sebagai istri yang tidak melupakan nilai-nilai kebaikan. Namun, setiap kebaikan itu dibalas dengan tatapan merendahkan. Ratna pernah dengan sinis berkata, "Tak usah repot-repot, yah. Kau buat teh atau tidak, sama saja. Tidak akan ada yang peduli." Kata-kata itu menusuk telinga Aisyah, tapi ia memilih diam. Ia tahu, melawan dengan emosi hanya akan membuat mereka semakin mencari alasan untuk mengusirnya. Di malam hari, Aisyah kerap duduk di kamar sendirian. Ia membuka lemari, mengeluarkan pakaian-pakaian Arman yang masih tertata rapi. Bau khas suaminya masih melekat di kain itu, membuat air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Mas, mereka ingin aku pergi dari rumah ini. Tapi aku akan bertahan, karena ini amanahmu. Aku tidak akan biarkan mereka mengambilnya," gumamnya lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang makin terasa. Namun, Aisyah menemukan kekuatan dalam doa. Setiap kali hatinya hampir runtuh, ia bersujud lama, memohon kepada Tuhan agar diberikan keteguhan hati. Ia yakin, sekalipun dunia terasa melawan, masih ada sang pemilik hidup yang melihat perjuangannya. Batin Aisyah mulai membentuk keteguhan baru. Ia sadar bahwa bertahan tidak hanya soal fisik menempati rumah itu, tetapi juga menjaga martabatnya agar tidak diinjak-injak. Ia menegakkan kepala meski tatapan merendahkan terus diarahkan padanya. Dalam hati ia berjanji, "Selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan pergi. Aku akan melawan dengan kesabaran." Namun, di balik tekad itu, ada rasa was-was yang tidak bisa dihapuskan. Aisyah tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar pula kemungkinan mereka mencari cara lebih kejam untuk menyingkirkannya. Malam itu suasana rumah begitu tegang. Hujan turun deras, menimbulkan suara berisik di atap seng, seolah turut menambah gelisah hati Aisyah. Ia baru saja selesai merapikan pakaian Arman yang masih ia simpan dengan hati-hati di lemari, ketika terdengar suara keras dari ruang tengah. "Aisyah," suara ibu mertua menggema, nada bicaranya penuh emosi. Dengan hati-hati, Aisyah keluar dari kamar. Ia menemukan ibu mertuanya duduk di kursi tua ruang tengah. Wajahnya merah, mata menatap tajam seperti api yang menyala. Ratna juga ada di sana, berdiri di samping ibunya, seakan siap menjadi saksi atas setiap kata. "Apa maksudmu masih bertahan di rumah ini?" Suara ibu mertua meninggi.
Kau pikir rumah ini milikmu? Ini warisan keluarga Arman, bukan untuk perempuan yang hanya numpang hidup seperti dirimu. Kata-kata itu menghantam dada Aisyah. Seolah seluruh udara dalam paru-parunya mendadak hilang. Tangannya refleks meremas kain daster yang ia kenakan. Ia menahan gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Ibu, suaranya lirih, bergetar. Rumah ini dibeli Arman dengan hasil kerja kerasnya. Saya ada di sisinya sejak awal. Kami membangunnya bersama-sama. Saya bukan orang lain di sini. Ibu mertuanya mendengus sinis. Kerja keras Arman, bukan kerja kerasmu. Kau tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kalau bukan karena Arman, kau tidak akan bisa tinggal nyaman di sini. Jadi jangan pernah merasa punya hak. Ratna menimpali dengan nada tajam. Kak Arman memang baik hati, terlalu baik malah. Sampai-sampai menerima perempuan seperti kamu jadi istri. Tapi sekarang Kak Arman sudah tiada. Jadi berhentilah bertingkah seakan semua ini milikmu. Aisyah merasakan dadanya sesak. Ingin sekali ia membela diri dengan lantang. Ingin ia ceritakan bagaimana setiap hari ia mendampingi Arman jatuh bangun membangun usaha kecil itu. Bagaimana ia menghemat, bahkan rela menahan keinginannya agar suaminya bisa menabung untuk rumah. Namun lidahnya keluh, karena rasa hormat pada mendiang suaminya masih menahannya untuk berteriak pada ibu dan adiknya. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Saya tidak pernah berniat mengambil apapun, Bu. Saya hanya ingin bertahan di rumah yang penuh kenangan saya bersama Arman. Tolong, jangan usir saya. Namun, bukannya luluh, ibu mertuanya malah semakin meninggikan suara. Jangan main drama di hadapanku. Kau pikir air mata bisa membuatku iba? Tidak, Aisyah. Aku tidak akan biarkan kau menguasai rumah ini. Cepat atau lambat, kau harus pergi. Hening sejenak menyelimuti ruangan, hanya suara hujan deras yang terdengar. Aisyah berdiri kaku, tubuhnya terasa ringan seperti melayang, seakan kehilangan pijakan. Di dalam hatinya, ia tahu pertengkaran ini adalah awal dari badai besar yang akan ia hadapi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Arman meninggal, Aisyah benar-benar merasa sendirian. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi medan perang yang menguras tenaga dan air matanya. Hari itu, matahari terasa begitu terik, meski angin sore sesekali berhembus membawa debu ke halaman. Aisyah baru saja selesai menyapu lantai ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari depan rumah. Ratna membanting pintu dengan keras, lalu masuk bersama ibunya. Wajah keduanya penuh amarah, seperti telah menyusun rencana yang sudah bulat. Aisyah, suara ibu mertua melengking tajam, membuat jantung Aisyah berdegup kencang. Sampai kapan kau berniat menempel di rumah ini? Kau tidak malu? Orang kampung sudah mulai membicarakanmu. Perempuan yang tidak tahu diri, menumpang hidup di rumah keluarga suaminya. Aisyah yang masih memegang sapu mencoba tenang, meski tangannya gemetar. Bu, saya tidak menumpang. Rumah ini hasil kerja Arman, suami saya. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini, menjaga kenangan kami. Ratna menyambar dengan suara lantang. Kenangan? Apa gunanya kenangan? Rumah ini bukan untukmu. Kau harus segera pergi. Kalau perlu sekarang juga. Aisyah menunduk, air matanya mulai menggenang. Kemana saya harus pergi, Ratna? Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Namun kata-katanya justru menjadi bahan ejekan. Ibu mertua mendengus keras, lalu berjalan ke arah lemari. Tanpa basa-basi, ia menarik paksa pintu lemari pakaian Aisyah, lalu melempar beberapa baju ke lantai. Kalau kau tidak segera bereskan barang-barangmu, biar aku yang keluarkan semuanya. Aku tidak mau rumah ini terus dikotori oleh perempuan asing. Aisyah kaget, buru-buru berlari kecil menahan tangan ibu mertuanya. Bu, jangan begitu. Tolong jangan lakukan ini. Saya mohon, beri saya waktu. Suaranya parau, tubuhnya bergetar. Ratna maju mendekat, menatap Aisyah dengan sorot mata penuh kebencian. Kau dengarkan? Ibu tidak mau lagi melihatmu di rumah ini. Kalau kau punya harga diri, segera angkat kaki. Jangan tunggu sampai kami menyeretmu keluar. Suasana semakin mencekam. Suara barang-barang yang dilempar berjatuhan membuat hati Aisyah hancur.
Ia merasa seperti diusir dari kehidupannya sendiri. Tangannya gemetar mengangkat satu persatu baju yang berserakan di lantai, sementara air matanya terus jatuh tanpa bisa ia hentikan. Tetangga mulai berdatangan, beberapa berdiri di depan pagar, berbisik-bisik melihat keributan. Ada yang berusaha masuk untuk menenangkan, namun Ratna dengan suara keras menutupinya. Ini urusan keluarga. Jangan ada yang ikut campur. Aisyah menoleh sebentar ke arah luar, melihat tatapan iba dari salah satu tetangga yang sering membantunya. Hatinya makin perih. Ia sadar, sekuat apapun ia bertahan, hari itu ibu mertua dan iparnya tidak akan berhenti sebelum ia benar-benar keluar dari rumah. Dengan langkah lunglai, Aisyah akhirnya duduk di lantai, memeluk erat baju-baju Arman yang sempat dilempar. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kehilangan tempat tinggal, tapi juga karena ia merasa kehilangan harga diri, kehilangan sisa-sisa kasih yang seharusnya ia dapat dari keluarga suaminya. Dan di antara isaknya, ada satu pertanyaan yang terus terngiang dalam hatinya. Apakah ini balasan untuk segala cinta dan pengorbanan yang ia berikan pada Arman semasa hidupnya? Malam itu, Aisyah terduduk di sudut kamar yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan dadanya sesak oleh tangis yang tak kunjung reda. Ia baru saja mengalami penghinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Diusir dari rumah yang dibangunnya bersama Arman, rumah yang penuh dengan kenangan tawa, cinta, dan doa-doa mereka. Kini, rumah itu seolah menjelma menjadi tempat asing yang penuh kebencian. Di pangkuannya masih tergenggam erat sehelai kemeja milik Arman. Aroma samar suaminya yang telah tiada masih tertinggal, membuat hatinya semakin hancur. "Mas, kalau Mas masih ada, Aisyah tidak akan diperlakukan begini," bisiknya dengan suara bergetar, seolah berbicara kepada arwah yang tak lagi bisa menjawab. Di luar kamar, suara ibu mertua dan Ratna terdengar jelas. Mereka sengaja berbicara keras, seperti ingin memastikan Aisyah mendengar setiap kata yang menusuk. "Besok juga dia harus pergi, Ratna. Aku tidak mau rumah ini terus jadi tempat tinggalnya," kata sang ibu dengan nada dingin. Ratna menimpali dengan tawa mengejek. "Biar saja, Bu. Perempuan seperti dia pantas hidup terlunta-lunta. Sudah enak numpang hidup, sekarang masih berani melawan." Setiap kata itu bagaikan pisau yang menoreh hati Aisyah. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak agar tidak terdengar. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Suami, keluarga, rumah, bahkan harga diri. Pikirannya kalut. Kemana aku harus pergi? Siapa yang bisa kutuju? Ia mencoba membayangkan wajah orang tuanya, tapi mereka sudah lama tiada. Keluarga kandungnya pun hanya tinggal beberapa kerabat jauh yang bahkan jarang berhubungan. Sementara di desa ini, ia tak benar-benar punya tempat bersandar. Ketika malam semakin larut, Aisyah memberanikan diri keluar untuk mengambil air wudhu. Langkahnya pelan, matanya sembab, dan tubuhnya lemah. Ia menengadah ke langit gelap yang bertabur bintang, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus Aisyah jalani, beri Aisyah kekuatan. Jangan biarkan hati ini hancur tanpa arah." Air matanya jatuh lagi, bercampur dengan air wudhu yang membasahi pipi. Ia sholat dengan khusyuk, meski dadanya terasa sesak. Di setiap sujudnya, ia berdoa agar Allah tidak meninggalkannya sendirian. Namun begitu salam terakhir terucap, rasa kosong kembali menghantam. Sepi. Malam itu terasa begitu panjang. Aisyah hanya bisa memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan gejolak luka yang terus menggerogoti. Ketika tubuhnya akhirnya terkulai lemas di lantai dingin, ia tahu esok pagi akan menjadi hari yang menentukan. Apakah ia masih bisa bertahan, atau benar-benar harus angkat kaki dari rumah yang dulu dibangun bersama cinta, tetapi kini dipenuhi kebencian. Dan di tengah kegelapan malam, Aisyah berjanji dalam hatinya, meski ia terluka, meski ia terhina, ia tidak akan menyerah pada takdir. Sebab ia percaya, selalu ada jalan yang Allah siapkan, meski ia belum melihatnya saat ini. Pagi itu, mata Aisyah masih sembab. Ia duduk di teras rumah dengan wajah kosong, seakan-akan jiwanya tertinggal di tempat lain. Semalam ia hampir tidak tidur sama sekali. Kata-kata kasar ibu mertua dan iparnya terus terngiang, membuat dadanya bergetar dengan perasaan takut dan terhina.
Saat itulah suara langkah seseorang terdengar dari arah gerbang. Aisyah mengangkat wajahnya pelan, dan hatinya tercekat. Sosok itu adalah Sinta, sahabat lamanya sejak masa sekolah, yang sudah lama jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Aisyah, panggil Sinta dengan suara lembut namun penuh kepedulian. Seakan benteng pertahanan yang rapuh itu roboh, Aisyah langsung memeluk sahabatnya erat-erat. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat, dan air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Sinta mengusap punggungnya dengan penuh kasih, mencoba menenangkan. Tenang, ya, aku di sini. Kamu nggak sendirian. Dengar? Kamu nggak sendirian. Setelah cukup lama menangis, Aisyah mulai bisa bicara meski suaranya bergetar. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia diusir, bagaimana harta peninggalan Arman mulai diperebutkan, bagaimana ia dianggap beban. Sinta mendengarkan tanpa memotong. Hanya sesekali menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Aku benar-benar bingung. Sin. Aku sudah nggak punya siapa-siapa. Mereka semua memandangku seolah aku ini orang asing di rumah suamiku sendiri. Ucap Aisyah lirih. Sinta menarik napas panjang, lalu menatap sahabatnya dengan sorot mata penuh tekad. Aisyah, kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka seenaknya menginjak kamu. Ingat, kamu istri sah Arman. Kamu punya hak. Rumah ini bukan cuma milik mereka, tapi juga milikmu sebagai istri. Aisyah menunduk. Tapi, Sin, aku nggak punya keberanian. Aku hanya ingin damai, tapi mereka, suaranya tercekat lagi. Damai itu penting, yah. Tapi kalau mereka sudah melampaui batas, kamu harus berani melindungi hakmu. Kalau perlu, kita tempuh jalur hukum. Aku kenal pengacara yang bisa bantu kamu. Jangan takut. Kamu nggak sendiri. Ucapan itu membuat Aisyah terdiam lama. Ada getaran halus di dadanya, antara takut, ragu, dan secercah harapan. Ia tak pernah membayangkan harus berhadapan dengan keluarga suaminya di jalur hukum, tetapi perlakuan mereka benar-benar sudah melewati batas. Sinta lalu menggenggam kedua bahu Aisyah. Kamu pikir Arman mau kamu diperlakukan begini? Dia sayang banget sama kamu. Yah. Dia pasti ingin kamu tetap tegar, tetap melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Kalau kamu pasrah begini, kamu malah membiarkan mereka merampas semua yang jadi hakmu. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah, tapi juga menyadarkannya. Ia teringat pada pesan-pesan Arman semasa hidup. Suaminya sering berkata, kalau aku nggak ada, yah, kamu harus kuat. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Mata Aisyah mulai basah lagi. Namun kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena tekad kecil yang tumbuh. Ia menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Terima kasih, Sin. Kalau bukan karena kamu datang, mungkin aku sudah benar-benar hancur. Aku akan mencoba. Demi diriku sendiri. Demi kenangan Arman. Sinta tersenyum haru, lalu memeluk Aisyah sekali lagi. Itu baru sahabatku. Kamu nggak sendirian. Yah, aku akan temani kamu. Kita lawan mereka dengan cara yang benar. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasakan sedikit cahaya masuk ke dalam hatinya yang gelap. Masih ada luka, masih ada ketakutan, tetapi ia mulai menyadari, ia tidak sepenuhnya sendirian. Ada sahabat yang peduli, ada doa yang selalu menyertai, dan ada keberanian yang perlahan bangkit dalam dirinya. Malam itu, hujan turun deras. Aisyah duduk di kamar kecil yang kini menjadi tempat tidurnya setelah diusir dari kamar utama. Ia menatap kosong ke jendela, sementara pikirannya penuh dengan kebingungan. Kata-kata Sinta terus terngiang di telinganya. Kamu harus kuat, yah. Jangan biarkan mereka merampas hakmu. Namun rasa takut masih mencengkeram. Bagaimana jika ia benar-benar melawan? Bagaimana jika seluruh keluarga suaminya makin membenci? Pikiran itu membuatnya sulit tidur. Hingga tanpa sengaja, ia membuka lemari tua milik Arman. Lemari itu sudah lama tak disentuhnya sejak kematian sang suami. Seolah setiap kali ia menatapnya, hatinya kembali disayat rasa kehilangan. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu lemari kayu itu. Bau khas kertas lama dan pakaian Arman langsung menyeruak, membuat matanya panas. Ia menyibak beberapa tumpukan baju suaminya yang masih tersusun rapi.
Satu persatu, ia lipat kembali dengan hati-hati. Tiba-tiba matanya menangkap sebuah map coklat di sudut rak paling bawah. Map itu agak lusuh, tertutup debu tipis. Dengan penasaran, ia meraihnya. Saat membuka map itu, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen penting, sertifikat rumah, akta jual beli, surat kepemilikan tanah, hingga surat perjanjian deposito. Dan yang membuat dadanya semakin berdebar, semua dokumen itu tercatat resmi atas nama Arman, dengan keterangan bahwa ahli waris sah adalah istrinya, Aisyah. Tangannya bergetar saat membaca halaman demi halaman. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Seakan Arman sudah mempersiapkan segalanya sebelum pergi. Seakan ia tahu bahwa istrinya mungkin akan menghadapi kesulitan setelah dirinya tiada. Arman, kamu benar-benar melindungiku, bahkan setelah kamu gak ada lagi di dunia ini, bisik Aisyah lirih, suaranya pecah oleh tangis. Ia terisak, memeluk map itu erat-erat ke dadanya, seperti memeluk suaminya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihina dan diusir, ia merasa memiliki sesuatu yang nyata untuk digenggam, bukan sekadar kenangan, melainkan bukti hukum bahwa dirinya bukan orang asing di rumah itu. Esok paginya, dengan wajah masih sembab tapi lebih tegar, Aisyah menunjukkan dokumen itu kepada Sinta. Sahabatnya terkejut namun lega. Ya Allah, Yah, ini artinya kamu punya pegangan kuat. Mereka nggak bisa seenaknya usir kamu lagi. Kamu pemilik sah, ini hitam di atas putih, seru Sinta penuh semangat. Aisyah menatap sahabatnya dengan mata berkilat. Masih ada keraguan tapi juga kekuatan baru. Aku nggak mau lagi diperlakukan seperti sampah, Sin. Selama ini aku diam karena aku takut, tapi ternyata Allah masih memberikan jalan. Arman masih menjagaku dengan caranya sendiri. Sinta menggenggam tangannya erat. Ini saatnya, Yah, jangan takut. Dengan dokumen ini, kamu bisa melawan. Bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan bukti. Ingat, kamu bukan menantang mereka, kamu hanya mempertahankan hakmu. Aisyah mengangguk pelan. Hatinya masih perih, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Api kecil keberanian mulai tumbuh. Hari itu, titik balik dalam hidupnya dimulai. Ia tak lagi sekadar istri yang ditinggal mati suami, bukan lagi wanita rapuh yang hanya menangis di pojokan. Dengan dokumen di tangannya, Aisyah sadar bahwa ia memiliki kekuatan untuk berdiri tegak. Dan meski ia tahu perjalanan ke depan tak akan mudah, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan, demi harga dirinya, demi cintanya pada Arman, dan demi masa depannya yang masih panjang. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai kamar kecil tempat Aisyah tidur. Ia bangun dengan hati yang berbeda. Meski semalam masih menangis dalam diam, pagi ini ia merasa ada sedikit tenaga baru. Map coklat berisi dokumen warisan Arman diletakkan di meja, seolah menjadi pengingat bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihina, Aisyah menatap wajahnya sendiri di cermin kecil. Matanya memang sembab, kulit wajahnya pucat, namun di balik sorot matanya ada cahaya tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku harus berdiri. Kalau aku terus diam, mereka akan menginjakku tanpa ampun, gumamnya lirih. Ia menghabiskan waktu sepanjang pagi membaca ulang setiap dokumen dengan cermat. Sertifikat rumah, akta tanah, deposito, semuanya resmi dan sah. Ia menandai bagian penting, mencoba memahami bahasa hukum yang selama ini terasa asing baginya. Setiap kali menemukan hal yang tak dimengerti, ia menuliskannya di sebuah buku catatan kecil. Sore harinya, ia bertemu kembali dengan Sinta di sebuah warung kopi sederhana. Sinta, yang selalu menjadi pendengar setia, memperhatikan wajah Aisyah yang tampak lebih bersemangat. Kamu kelihatan beda. Yah, ada sesuatu? Tanya Sinta sambil menyesap minumannya. Aisyah mengangguk. Aku sudah baca semua dokumen itu. Aku pikir selama ini aku lemah karena aku nggak punya apa-apa. Tapi ternyata, Arman sudah memastikan aku punya hak. Aku nggak mau lagi jadi korban. Aku harus melawan. Bagus, itu yang aku tunggu. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka itu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kalau kamu melawan dengan emosi, kamu yang kalah. Tapi kalau pakai otak, kamu bisa menang, ujar Sinta tegas. Kata-kata itu menancap dalam hati Aisyah.
Ia sadar, melawan bukan berarti berteriak atau memaki, tapi menyusun strategi dengan tenang. Malam itu, ia duduk di meja dengan kertas, pulpen, dan catatan. Ia mulai menulis rencana kecil-kecil. 1. Menyimpan semua dokumen warisan dengan aman. 2. Mencari bantuan hukum atau notaris untuk memperkuat kedudukannya. 3. Mengumpulkan saksi, termasuk tetangga atau teman Arman yang tahu soal rumah itu. 4. Tidak lagi membiarkan ibu mertua dan iparnya mempermalukan dirinya di depan orang lain. Setiap langkah ia tulis dengan rapi, meski tangannya bergetar. Ia tahu ini bukan pekerjaan mudah, tapi ia merasa lebih tenang karena punya arah. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk mempertahankan martabatku." Beberapa hari kemudian, ia mulai bergerak. Ia menghubungi seorang teman lama Arman yang bekerja di kantor notaris. Pertemuan itu berjalan penuh haru, karena teman itu mengenang betapa Arman sering membicarakan istrinya dengan penuh cinta. Arman selalu bilang, dia ingin kamu aman kalau sesuatu terjadi padanya. Jadi jangan takut, Aisyah. Kamu punya dasar yang kuat, kata teman notaris itu sambil menatapnya penuh empati. Aisyah pulang dengan hati yang lebih mantap. Ia tahu badai dari pihak keluarga suaminya belum reda. Ia tahu hinaan, cacian, bahkan mungkin ancaman masih akan datang. Tapi kali ini ia tidak akan mundur. Ia tidak lagi menjadi Aisyah yang pasrah menerima semua perlakuan kejam. Ia akan menghadapi mereka, dengan kepala tegak dan bukti yang nyata. Di dalam kamar, ia kembali memeluk map coklat itu. Arman, aku janji. Aku akan menjaga apa yang kamu tinggalkan. Aku nggak akan biarkan mereka merampasnya. Dan aku akan kuat, karena itu yang kamu inginkan dariku. Air mata jatuh, tapi bukan lagi air mata kelemahan. Itu adalah air mata tekad, titik awal Aisyah untuk melawan dengan cara yang bijak. Siang itu, udara di luar terasa panas, namun hati Aisyah lebih berdebar daripada cuaca yang menyengat kulit. Ia duduk di sebuah ruang tunggu kantor hukum sederhana. Map coklat berisi dokumen warisan digenggam erat di pangkuannya. Tangannya basah oleh keringat dingin, tapi matanya penuh dengan keyakinan. Seorang staf memanggil namanya, dan Aisyah melangkah masuk ke sebuah ruangan berbau kopi dan kertas. Di balik meja kayu besar duduk seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa, kacamata tebal bertengger di hidungnya. "Silakan duduk, Bu Aisyah," sapa pengacara itu ramah, menyodorkan senyum yang menenangkan. "Saya sudah mendengar sedikit cerita dari teman Anda, Sinta. Katanya Anda ingin memperjelas soal warisan almarhum suami Anda." Aisyah mengangguk pelan, lalu meletakkan map coklat di atas meja. "Semua ini, peninggalan Arman. Tapi keluarga suami saya tidak mengakui. Mereka ingin mengusir saya, bahkan bilang saya tidak punya hak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya hanya ingin memastikan, apa benar saya punya hak atas semua ini?" Pengacara itu membuka satu persatu dokumen dengan teliti. Sertifikat rumah, akta tanah, rekening deposito, dan surat keterangan waris yang ditandatangani notaris beberapa tahun lalu. Alisnya sesekali berkerut, tapi kemudian ia mengangguk pelan. "Dokumen ini sah, Bu. Sangat jelas bahwa almarhum suami Anda adalah pemilik sah semua aset ini. Dan sesuai hukum, istri yang sah memang berhak. Jadi, tidak ada alasan keluarga almarhum untuk menggugat atau mengusir Anda begitu saja," jelasnya dengan suara mantap. Air mata Aisyah menetes tanpa sadar. Selama berminggu-minggu ia merasa terpojok, terhina, dan tidak punya daya. Kini, mendengar penjelasan itu, ia merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat. "Jadi, mereka tidak bisa sembarangan mengambil rumah ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Tidak bisa, Bu. Justru Anda yang berhak mempertahankan. Kalau mereka memaksa atau melakukan kekerasan, kita bisa bawa ini ke ranah hukum. Bahkan, kalau mereka sudah mengusir Anda dengan kasar, itu bisa jadi bukti untuk memperkuat posisi Anda di pengadilan." Aisyah terdiam, memeluk mapnya erat-erat, seolah itu adalah perisai yang selama ini ia cari. Dalam benaknya, wajah ibu mertua dan ipar-iparnya muncul, dengan hinaan, dengan ancaman,
dengan dorongan kasar yang masih menyisakan luka di hatinya. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Pengacara itu kemudian menambahkan, "Saya sarankan, jangan langsung melawan dengan emosi. Kita buat langkah perlahan tapi pasti. Pertama, amankan semua dokumen asli ini. Jangan sampai mereka tahu Anda sudah berkonsultasi dengan pengacara. Kedua, kumpulkan bukti-bukti perlakuan mereka, saksi tetangga, rekaman suara, atau bahkan pesan-pesan yang menunjukkan mereka mengintimidasi Anda. Semakin banyak bukti, semakin kuat posisi Anda." Aisyah mengangguk sambil mencatat. Ia merasa seperti seorang murid yang sedang belajar pelajaran hidup paling penting. Cara bertahan, cara melawan dengan bijak. Sebelum pulang, pengacara itu menatapnya dalam-dalam. "Ingat, Bu Aisyah, Anda bukan hanya memperjuangkan harta benda. Anda sedang memperjuangkan martabat Anda sebagai seorang istri sah dan sebagai manusia. Jangan biarkan mereka merendahkan Anda lagi." Perjalanan pulang hari itu terasa berbeda. Jalan yang biasanya tampak panjang dan melelahkan kini seakan lebih ringan. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa harapan baru. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana tempat ia sementara tinggal, Aisyah menatap map coklat itu dengan senyum tipis. "Arman," bisiknya lirih, "aku sudah mulai melangkah. Aku tidak akan biarkan mereka injak-injak apa yang kau tinggalkan. Aku akan menjaga ini, dengan caraku, dengan keberanian yang akhirnya kutemukan." Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah tidur tanpa dihantui rasa takut yang begitu besar. Ia tahu perjalanan masih panjang, bahwa konfrontasi dengan keluarga suaminya tak terhindarkan. Tapi sekarang ia tidak lagi sendirian. Ia punya pegangan, hukum, dokumen, dan tekad yang mulai tumbuh kuat di dalam dirinya. Pagi itu suasana rumah peninggalan Arman mendadak berubah menjadi tegang. Ibu mertua dan kedua iparnya datang dengan langkah angkuh, seolah hendak kembali menunjukkan kuasa mereka. Mereka tidak tahu bahwa Aisyah kini berdiri dengan kekuatan baru. Ketukan keras di pintu menggema. Aisyah membukanya perlahan, lalu berdiri tenang di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi diliputi ketakutan seperti dulu. "Aisyah," suara ibu mertua melengking, penuh amarah. "Kau masih berani tinggal di rumah ini setelah kami usir? Kau pikir kau siapa? Ini rumah keluarga kami, warisan leluhur kami. Kau hanya menumpang." Ipar laki-laki yang selama ini paling keras, menambahkan, "Cepat angkat kaki sebelum kami benar-benar menyeretmu keluar." Namun Aisyah hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke meja ruang tamu. Dengan tenang, ia mengeluarkan map coklat yang selama ini dijaganya. Ia membuka satu persatu dokumen dan meletakkannya di atas meja kayu tua. "Silakan lihat sendiri," ucap Aisyah dengan suara tenang tapi tegas. "Ini sertifikat rumah, atas nama Arman, suami saya. Dan ini surat keterangan waris dari notaris. Semua sah, resmi, dan mengikat hukum. Sebagai istri sah, saya pewaris tunggal. Jadi, siapa yang menumpang di sini?" Sejenak ruangan itu hening. Mata ibu mertua membelalak. Tangannya gemetar saat melihat cap merah notaris dan tanda tangan resmi yang tertera. Apa? Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Kali ini tidak sekuat biasanya. Ipar yang tadi lantang langsung merebut dokumen, menelitinya dengan wajah tegang. Ia bolak-balik membaca halaman demi halaman, tapi yang tertulis jelas. Semua aset atas nama Arman, dan hak waris sah jatuh pada Aisyah. Kau pasti memalsukan ini," teriak ipar perempuan dengan nada panik, meski matanya jelas menunjukkan ketidakpercayaan pada kata-katanya sendiri. Aisyah menatapnya lurus. "Silakan buktikan kalau ini palsu. Saya sudah ke pengacara. Semua dokumen ini diverifikasi. Kalau perlu, kita bawa ke pengadilan. Saya tidak takut lagi." Kata-kata itu menghantam ibu mertua dan ipar-iparnya lebih keras daripada teriakan apapun. Mereka saling pandang, wajah yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, tegang, dan marah bercampur takut. Ibu mertua mencoba bertahan dengan harga dirinya. "Tapi rumah ini rumah keluarga kami. Arman itu anak saya. Bagaimana bisa semua atas namanya?" "Karena Arman yang membangun dan membeli semuanya dengan kerja kerasnya sendiri," jawab Aisyah pelan tapi tegas. "Bukan uang warisan keluarga, bukan harta turun-temurun.
Semua hasil jerih payah suami saya. Dan kini, sebagai istri sah, saya yang berhak meneruskannya. Suasana menjadi semakin panas. Ipar laki-laki meninju meja hingga dokumen hampir terjatuh, tapi tatapan Aisyah tidak bergeming. Untuk pertama kalinya, mereka melihat perempuan yang selama ini mereka anggap lemah kini berdiri tegak, penuh keyakinan. Kalau kalian merasa punya hak, silakan gugat saya secara hukum, lanjut Aisyah. Tapi ingat, pengadilan tidak akan berpihak pada kebohongan. Saya punya dokumen resmi. Saya tidak takut lagi diusir atau dihinakan. Cukup sudah kalian merendahkan saya. Kata-kata itu membuat ibu mertua tercekat. Selama ini ia merasa bisa mengendalikan Aisyah dengan tekanan, emosi, dan rasa takut. Tapi kini, perempuan yang dulu selalu diam dan menangis itu berdiri di hadapannya seperti orang yang benar-benar berbeda. Ini tidak adil, jerit ipar perempuan. Matanya berkaca-kaca karena marah bercampur panik. Yang tidak adil adalah bagaimana kalian memperlakukan saya selama ini, jawab Aisyah. Tapi Tuhan selalu melihat, dan kebenaran akhirnya muncul. Ruangan kembali hening. Tidak ada lagi hinaan atau ancaman, hanya wajah-wajah terkejut yang kehilangan pijakan. Mereka datang dengan keyakinan akan menguasai rumah, tapi pulang dengan dada penuh amarah dan rasa malu. Aisyah berdiri di depan pintu, menatap mereka yang satu persatu melangkah pergi dengan wajah muram. Air matanya jatuh, bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berdiri di atas haknya sendiri. Malam itu, Aisyah menatap langit-langit rumah yang dulu penuh kenangan bersama Arman. Ia berbisik dalam hati, "Aku sudah melangkah, Arman. Aku akan terus mempertahankan apa yang kau tinggalkan." Mereka boleh marah, tapi kebenaran selalu punya tempatnya sendiri. Pagi itu, suasana rumah yang selama ini penuh ketegangan mulai terasa berbeda. Setelah semua perdebatan dan benturan, Aisyah duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut rumah yang menyimpan jejak kenangan bersama Arman. Ada senyum getir yang terukir di bibirnya, karena setiap dinding, setiap jendela, seolah masih menyimpan bayangan suaminya. Namun di balik semua itu, ada luka yang terus digoreskan oleh ibu mertua dan ipar-iparnya. Ia sadar, bertahan di rumah itu hanya akan membuat luka lama terus terbuka. Setiap hari, bayangan saat ia diusir dengan kasar selalu menghantui, bercampur dengan ketegangan yang terus berulang ketika mereka datang menuntut hak. Aisyah tidak ingin hidupnya terus terjebak dalam lingkaran kebencian. Beberapa hari kemudian, dengan langkah mantap, ia menemui seorang agen properti yang sudah direkomendasikan oleh sahabatnya. Semua dokumen ia bawa lengkap. Agen itu membaca dengan teliti, lalu berkata, "Semua berkas lengkap dan sah. Rumah ini punya nilai tinggi, Bu Aisyah. Kalau ibu setuju, saya bisa segera carikan pembeli." Aisyah mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. "Tolong segera. Saya ingin rumah ini berpindah tangan sebelum semuanya semakin keruh." Kabar itu rupanya cepat sampai ke telinga ibu mertua dan ipar. Siang itu, mereka datang dengan wajah marah, menghampiri Aisyah di rumah. "Apa yang kau lakukan, Aisyah?" seru iparnya dengan nada penuh amarah. "Kau tidak punya hak menjual rumah ini. Ini rumah keluarga kami." Dengan tenang, Aisyah berdiri sambil memegang map berisi dokumen asli. "Sekali lagi saya katakan, semua sah atas nama Arman, dan saya pewaris tunggal. Saya tidak ingin terus hidup dalam pertikaian dengan kalian. Karena itu, saya memutuskan untuk menjual rumah ini. Dengan begitu, kalian tidak punya alasan lagi untuk datang dan menghina saya." Ibu mertua terperanjat, wajahnya memucat. "Kau gila, Aisyah. Bagaimana kau tega menjual rumah anakku sendiri? Kau benar-benar tidak punya hati." Air mata menggenang di mata Aisyah. "Saya tidak pernah tega, Bu. Rumah ini adalah kenangan terbesar saya bersama Arman. Tapi kenangan itu sudah ternodai oleh pertengkaran, hinaan, dan perlakuan kalian. Lebih baik saya melepaskannya, daripada terus menyimpan luka." Ketegangan semakin memuncak ketika agen properti datang bersama calon pembeli. Mereka melihat-lihat rumah, membicarakan harga, dan akhirnya mencapai kesepakatan di ruang tamu. Aisyah menandatangani dokumen jual beli dengan tangan yang bergetar,
Sementara ibu mertua dan ipar hanya bisa ternganga, tidak percaya pada apa yang terjadi di depan mata mereka. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi milik saya. Dan bukan pula milik kalian, kata Aisyah dengan suara bergetar, namun penuh kepastian. Saya memilih melepaskannya agar saya bisa benar-benar memulai hidup baru. Arman tetap hidup dalam hati saya, bukan pada dinding rumah ini. Ipar laki-laki meninju tembok, marah dan kecewa. Ipar perempuan menangis sambil memaki. Ibu mertua hanya terdiam, wajahnya pucat, lidahnya keluh. Mereka datang dengan niat menguasai, tapi justru melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah itu berpindah tangan secara sah di hadapan notaris dan pembeli. Sore itu, setelah semuanya selesai, Aisyah duduk di teras untuk terakhir kalinya. Ia menatap halaman, pepohonan, dan pintu rumah yang selama ini menjadi saksi kebahagiaannya bersama Arman. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena keikhlasan. Arman, bisiknya lirih. Aku melepaskan ini bukan berarti aku melupakanmu. Tapi aku harus belajar hidup tanpa terus dihantui oleh luka. Doakan aku kuat, ya. Saat ia berjalan keluar dengan langkah pelan, ada rasa lega yang menyesak dadanya. Rumah itu kini tinggal kenangan, tapi hatinya terasa lebih bebas. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, Aisyah merasa ia benar-benar siap memulai kembali dari awal. Setelah rumah resmi berpindah tangan, Aisyah menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Rumah hanyalah satu bagian dari peninggalan Arman. Masih ada usaha kecil, beberapa aset tanah, dan kendaraan yang dulu dikelola bersama suaminya. Semuanya kini berada di bawah tanggung jawabnya sebagai ahli waris tunggal. Awalnya, Aisyah ragu. Kenangan Arman begitu lekat pada setiap aset itu. Toko kecil di pusat kota yang dulu mereka rintis bersama, sawah yang sering mereka kunjungi ketika panen, hingga mobil yang pernah mereka gunakan untuk perjalanan jauh. Semuanya menyimpan potongan hidup yang berharga. Namun, Aisyah tahu, mempertahankan semuanya seorang diri hanya akan membebaninya. Apalagi setelah konflik yang begitu panjang dengan ibu mertua dan ipar, ia sadar bahwa mereka tidak akan pernah berhenti mengusik selama harta itu masih ada. Dengan tekad yang sudah bulat, Aisyah mendatangi seorang pengacara dan meminta pendampingan untuk melelang seluruh aset secara sah di hadapan hukum. Proses itu tidak mudah, ada berkas yang harus dilengkapi, surat tanah yang perlu diverifikasi, hingga laporan pajak yang harus dibereskan. Tapi kali ini Aisyah tidak gentar. Ia sudah melewati masa-masa terburuk, diusir, dihina, dipermalukan. Semua itu justru membuatnya semakin kuat. Hari pelelangan akhirnya tiba. Aula kantor lelang dipenuhi orang-orang, para pembeli, pengusaha, bahkan beberapa warga sekitar yang penasaran. Ibu mertua dan ipar pun hadir dengan wajah yang dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Mereka masih berharap bisa menghalangi, meski tahu semua dokumen legal sudah jelas membuktikan bahwa Aisyah pemilik sah. Aisyah duduk di kursi depan, berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. Saat satu persatu aset disebutkan, tawaran pun mulai dilontarkan. Suara palu lelang yang jatuh berulang kali menandai berakhirnya setiap sesi. Mobil Arman terjual dengan harga tinggi, disusul dengan toko kecil mereka yang laku pada seorang pengusaha lokal. Bahkan sawah yang selama ini menjadi rebutan, berhasil dimenangkan oleh seorang pembeli dengan harga yang jauh di atas perkiraan. Ibu mertua dan ipar hanya bisa menggertakkan gigi, sesekali berbisik dengan nada kesal. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua berlangsung di bawah pengawasan hukum. Di tengah hiruk-pikuk itu, Aisyah sesekali menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena menyesal, melainkan karena begitu banyak kenangan yang terlepas bersamaan dengan aset-aset itu. Ia teringat senyum Arman saat pertama kali membuka toko, tawa mereka di sawah saat bermain lumpur, hingga perjalanan-perjalanan sederhana dengan mobil yang kini berpindah tangan. Namun, di balik kesedihan itu, ada perasaan lega yang tidak bisa ia pungkiri. Dengan hasil pelelangan yang terkumpul, Aisyah tahu ia bisa benar-benar memulai hidup baru. Ia bisa lepas dari bayang-bayang konflik dengan keluarga mertua, bisa berdiri sendiri dengan kakinya tanpa terus dihantui harta peninggalan yang hanya membawa pertengkaran. Ketika pelelangan selesai,
Panitia menyerahkan laporan dan hasil penjualan yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Uang itu akan dipindahkan ke rekening atas namanya. Aisyah menerima berkas itu dengan tangan bergetar, lalu menatap ke arah ibu mertua dan ipar yang berdiri tak jauh darinya. "Aku tidak mengambil ini untuk menyingkirkan kalian," katanya dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar. "Aku hanya ingin hidup tenang. Harta ini bukan sumber kebahagiaan, justru jadi sumber luka. Maka aku memilih melepaskannya, agar aku bisa benar-benar melanjutkan hidup." Wajah ibu mertua memerah, matanya berkaca-kaca, tapi lidahnya keluh. Iparnya mengumpat pelan, merasa kalah telak. Mereka datang dengan harapan Aisyah akan terpuruk, tapi justru menyaksikan bagaimana Aisyah berdiri dengan kepala tegak, memenangkan semuanya dengan cara yang sah. Malam itu, di kamar sederhana yang ia sewa sementara, Aisyah duduk memandangi dokumen hasil pelelangan. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena kelegaan. "Arman," bisiknya dalam doa, "aku sudah menjaga semua peninggalanmu sebaik yang aku bisa. Kini aku melepaskannya, bukan karena aku lupa padamu, tapi karena aku ingin terus hidup dengan tenang. Doakan aku kuat melanjutkan perjalanan ini, tanpa harus terus terluka." Di balik rasa pedih, ada secercah harapan yang mulai menyala. Aisyah tahu, pelepasan ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Setelah semua aset peninggalan Arman dilelang, kehidupan berubah drastis, bukan hanya bagi Aisyah, tetapi juga bagi ibu mertua dan iparnya. Mereka yang selama ini terbiasa hidup dengan nyaman dari hasil jerih payah Arman, mendadak kehilangan sumber penghidupan. Rumah besar yang dulu mereka banggakan kini sudah tidak lagi mereka miliki. Mereka harus menyingkir, meninggalkan segala kemewahan yang dulu membuat mereka berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Tidak ada lagi pembantu rumah tangga yang melayani, tidak ada lagi meja makan penuh hidangan, tidak ada lagi mobil mewah yang bisa dipakai berkeliling kota. Semua lenyap, berganti dengan kenyataan pahit yang menampar harga diri mereka. Ibu mertua Aisyah yang dulu selalu berbicara lantang dan penuh wibawa, kini lebih sering duduk termenung di teras rumah kontrakan kecil yang mereka sewa dengan sisa uang tabungan. Kerutan wajahnya semakin jelas, matanya yang dulu tajam kini terlihat sayu, seperti kehilangan arah. Umpatan dan kata-kata tajam yang dulu sering ia lontarkan pada Aisyah, kini berganti dengan keluhan hidup yang terus ia ulang-ulang, entah kepada dirinya sendiri atau kepada anak-anaknya. Sementara ipar-ipar yang dulu begitu sombong, kini juga mulai merasakan akibatnya. Salah satunya yang dulu terbiasa menggunakan uang peninggalan Arman untuk memenuhi gaya hidup mewah, sekarang harus menanggung hutang kartu kredit dan cicilan yang menumpuk. Mereka tidak pernah belajar mandiri, selalu merasa harta Arman akan menjadi tumpuan selamanya. Kini, ketika semuanya hilang, mereka seperti kehilangan pijakan. Di lingkungan sekitar, kabar kejatuhan keluarga itu cepat menyebar. Orang-orang yang dulu segan dan selalu menghormati mereka, kini perlahan menjauh. Bahkan beberapa tetangga yang dulu sering mereka pandang rendah, kini balik mencibir di belakang. Dulu sombong sekali, sekarang lihatlah hidupnya. Begitu bisik-bisik yang terdengar di sekitar rumah kontrakan mereka. Ibu mertua yang tak terbiasa hidup dalam kesederhanaan, sering mengeluh pada anak-anaknya. "Seandainya harta itu tidak jatuh ke tangan Aisyah, kita tidak akan seperti ini," keluhnya dengan nada getir. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari sikap mereka sendiri yang terlalu mengandalkan harta peninggalan tanpa pernah berusaha membangun sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Ada hari-hari di mana mereka bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang tabungan semakin menipis, sementara pekerjaan sulit didapat. Ipar yang laki-laki mencoba membuka usaha kecil, tetapi gagal karena kurang pengalaman. Sementara yang perempuan terpaksa mencari pekerjaan sebagai karyawan dengan gaji pas-pasan, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan akan mereka lakukan. Kehidupan mereka benar-benar berbalik 180 derajat. Dari keluarga terpandang, mereka jatuh menjadi keluarga biasa yang harus berjuang keras untuk bertahan. Semua rasa angkuh yang dulu begitu melekat kini luntur. Wajah-wajah mereka yang dulu sering terangkat kini lebih sering menunduk. Sementara itu, Aisyah mengikuti kabar itu dari kejauhan. Ia tidak merasa bangga atau puas dengan kejatuhan mereka. Justru hatinya diliputi campuran perasaan yang rumit,
ada luka lama yang belum sembuh, ada rasa iba yang tak bisa ia tolak, tapi juga ada ketegasan bahwa semua ini adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Suatu sore, saat sedang duduk di ruang tamu rumah barunya yang sederhana, Aisyah menerima kabar dari sahabatnya tentang kondisi ibu mertua dan iparnya. Lama ia terdiam, menatap kosong ke arah jendela. Kenangan pahit kembali menyeruak, kata-kata kasar, penghinaan, bahkan pengusiran yang pernah ia terima. Tapi kemudian ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Beginilah kehidupan, gumamnya lirih. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Mereka dulu menanam kesombongan dan keangkuhan, dan sekarang menuai kesulitan. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menyadarkan mereka. Namun, meski tahu mereka sedang jatuh, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya terluka karena belas kasihan yang salah tempat. Ia telah belajar terlalu banyak dari masa lalu. Kali ini, ia memilih menjaga jarak, berdiri tegak, dan melanjutkan hidupnya tanpa lagi terikat pada mereka yang pernah merendahkannya. Kehidupan terus berjalan, dan bagi ibu mertua serta ipar, hari-hari baru yang penuh kesederhanaan menjadi cambuk keras. Sementara bagi Aisyah, semua ini adalah bukti bahwa kebenaran dan ketulusan pada akhirnya akan menemukan jalannya, meski harus melalui luka yang dalam terlebih dahulu. Setelah semua proses pelelangan selesai, Aisyah mengambil keputusan besar dalam hidupnya, meninggalkan kota yang penuh kenangan pahit. Kota itu bukan lagi tempat yang memberinya rasa aman. Setiap sudut jalan, setiap bangunan, bahkan setiap hembusan angin selalu mengingatkannya pada luka yang ditorehkan oleh keluarga mendiang suaminya. Ia butuh awal baru, jauh dari semua itu. Dengan hasil penjualan aset yang ia kelola hati-hati, Aisyah pindah ke kota lain. Kota yang lebih ramai, penuh dengan wajah-wajah baru, dan yang terpenting, tidak ada satupun orang yang mengenal masa lalunya. Perjalanan menuju kota baru itu terasa seperti membuka lembaran kehidupan. Saat mobil yang ia sewa melintasi jalan panjang, Aisyah menatap keluar jendela, menyaksikan sawah berganti gedung, desa berganti perkotaan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Bismillah, semoga ini benar-benar awal baru untukku." Setiba di kota baru, ia menyewa sebuah rumah sederhana. Tidak mewah, tapi cukup nyaman dan penuh ketenangan. Malam pertama di sana, Aisyah duduk di lantai ruang tamu, menatap tumpukan kardus berisi barang-barangnya. Sepi terasa menusuk, tapi juga menghadirkan kedamaian. Tidak ada suara bentakan, tidak ada cibiran, tidak ada wajah-wajah yang mengintimidasi. Hanya ada dirinya dan harapan baru. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyusun rencana bisnis. Aisyah sadar, ia tidak bisa hanya bergantung pada tabungan hasil penjualan aset. Uang itu bisa habis sewaktu-waktu jika tidak dikelola dengan baik. Ia teringat pada keahliannya memasak dan membuat kue, sesuatu yang dulu sering ia lakukan untuk keluarga kecilnya bersama Arman. Dari situlah ide itu muncul, membuka usaha kecil di bidang kuliner. Awalnya, ia memulai dengan sangat sederhana. Ia membeli peralatan masak, menyewa kios kecil di pinggir jalan yang ramai dilalui orang. Dengan tangan sendiri, ia membersihkan, mengecat ulang, dan menata kios itu. Meski peluh bercucuran, Aisyah merasa ada semangat baru yang menyala dalam dirinya. Setiap sapuan kuas cat di dinding kios terasa seperti sapuan kuas di kanvas kehidupannya yang kosong, perlahan memberi warna. Hari pertama membuka usaha, ia merasa gugup. Hanya ada beberapa porsi masakan yang ia siapkan. Takut kalau tidak laku, takut kalau orang tidak suka. Tapi ketika pelanggan pertama datang, seorang ibu yang membeli nasi kotak untuk keluarganya, Aisyah hampir menitikkan air mata saat menerima uang dari tangannya. Bukan soal nominalnya, melainkan perasaan bahwa ia benar-benar bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Semakin hari, kios kecil itu mulai ramai. Orang-orang menyukai masakannya yang sederhana namun penuh cita rasa. Pelanggan datang kembali, bahkan mulai merekomendasikan ke orang lain. Aisyah bekerja keras, bangun sebelum fajar untuk belanja bahan ke pasar, memasak dengan penuh cinta, lalu melayani setiap pelanggan dengan senyum tulus. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa penuh. Di sela kesibukannya, Aisyah sering merenung. Ia tidak menyangka dirinya bisa sampai di titik ini. Dulu ia adalah seorang istri yang hanya bergantung pada suami, lalu menjadi seorang janda yang dilecehkan,
dan kini berdiri sebagai seorang perempuan mandiri yang membangun hidupnya dari nol. Setiap kali merasa ragu atau lelah, ia mengingat masa lalu yang pahit, dan dari situlah kekuatan baru muncul. Malam-malam panjang ia habiskan dengan berdoa, menangis dalam sujudnya. Bukan tangisan kesedihan lagi, melainkan tangisan syukur. Ya Allah, terima kasih Kau beri aku kesempatan untuk bangkit. Meski aku harus melalui jalan yang berat, kini aku bisa melihat cahaya di depan. Seiring waktu, bisnisnya mulai berkembang. Ia menambah menu, memperluas kios, bahkan mulai mempekerjakan seorang pegawai untuk membantunya. Dari seorang perempuan yang dulu dianggap lemah dan hanya bisa menangis, Aisyah berubah menjadi sosok yang mandiri, tegar, dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi meski kehidupannya mulai membaik, luka lama sesekali masih datang menghantui. Ada saat-saat ketika ia teringat wajah ibu mertua dan iparnya, teringat penghinaan, teringat bagaimana ia dijatuhkan. Namun kali ini, Aisyah tidak lagi tenggelam dalam kepahitan itu. Ia belajar melepaskan. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, karena hidup barunya baru saja dimulai. Dan di tengah semua itu, Aisyah menyadari satu hal. Ternyata kehilangan bisa menjadi jalan menuju kekuatan. Dari reruntuhan hidup yang hancur, ia berhasil membangun sesuatu yang baru, lebih kokoh, lebih mandiri, dan lebih berarti. Pagi itu Aisyah sedang sibuk di kiosnya. Tangannya lincah mengaduk wajan besar berisi nasi goreng pesanan pelanggan tetap. Aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi udara, sementara di luar kios antrean mulai terbentuk. Kehidupannya kini begitu berbeda, penuh kesibukan yang menenteramkan hati. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pelanggan lama yang sering datang, seorang bapak parubaya bernama Pak Rahmat, menyampaikan kabar yang membuat dada Aisyah bergetar. Dengan nada pelan seakan takut didengar orang lain, ia berkata, "Bu Aisyah, saya tadi baru pulang dari kota sebelah. Saya dengar kabar tentang keluarga almarhum suami ibu. Katanya sekarang hidupnya susah sekali. Ibunya dan adik-adiknya, entah bagaimana ceritanya, sekarang malah jadi gelandangan. Saya lihat sendiri, mereka duduk di pinggir jalan, pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, seperti orang yang tidak punya lagi tempat untuk pulang." Sendok yang dipegang Aisyah berhenti bergerak. Sekilas tubuhnya kaku, matanya menerawang kosong. Ia tidak pernah lagi mencari tahu kabar ibu mertua dan iparnya sejak meninggalkan kota itu. Baginya, memutus semua ikatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Namun kini, mendengar kabar itu, hatinya dilanda perasaan campur aduk, terkejut, iba, sekaligus getir. Sepanjang hari itu pikirannya tak tenang. Setiap kali melayani pelanggan, bayangan wajah ibu mertua dan kedua iparnya terlintas. Ia teringat bagaimana mereka dulu dengan angkuh mengusirnya, merendahkannya, memperlakukannya seakan tidak berharga. Semua yang ia alami bukanlah luka kecil, tapi bekas yang masih membekas di hatinya hingga kini. Namun, Aisyah juga tahu bahwa di balik kesalahan mereka tetap manusia. Dan sekarang, manusia itu sedang jatuh sedalam-dalamnya. Ada bisikan halus di dalam hatinya yang membuatnya bertanya, apakah aku harus bersyukur karena mereka akhirnya merasakan balasan dari perbuatan mereka? Atau justru merasa iba karena penderitaan yang mereka alami terlalu menyakitkan untuk ditanggung seorang manusia? Malam harinya, setelah kios ditutup, Aisyah duduk di ruang tamu rumah sewanya yang sederhana. Lampu temaram membuat suasana semakin sunyi. Ia menatap kosong ke cangkir teh hangat yang mengepulkan asap. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ya Allah! Mengapa kabar ini sampai kepadaku? Apakah ini ujian lagi untuk hatiku? Aku tidak ingin membenci, tapi aku juga belum bisa melupakan semua luka yang mereka torehkan, bisiknya lirih. Dalam tidurnya malam itu, Aisyah bermimpi. Ia melihat Arman, suaminya, berdiri jauh di sebuah jalan panjang. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seolah menyampaikan sesuatu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam, sebelum kemudian berbalik dan berjalan menjauh. Aisyah terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sejak saat itu, batinnya semakin gelisah. Ia mulai mempertanyakan, apakah kabar tentang ibu mertua dan iparnya adalah isyarat agar ia menuntaskan sesuatu yang belum selesai? Apakah ini kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa meski ia disakiti,
ia tidak akan membiarkan hatinya menjadi gelap oleh dendam? Hari-hari berikutnya, kabar itu terus berputar di kepalanya. Ia bekerja, melayani pelanggan, tersenyum, bahkan bercakap-cakap seperti biasa. Tapi ada ruang dalam hatinya yang terasa berat. Di satu sisi, ia ingin menutup telinga, berpura-pura tidak tahu. Namun di sisi lain, hatinya yang lembut menolak untuk tinggal diam. Di ujung perenungannya, Aisyah sadar bahwa hidup selalu mempertemukan manusia dengan ujian yang tak terduga. Mungkin ini bukan lagi tentang balas dendam atau keadilan, melainkan tentang bagaimana ia bisa berdamai dengan masa lalu dan hatinya sendiri. Dan malam itu, dengan mata yang basah oleh tangis, Aisyah menguatkan dirinya. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, apakah akan mencari mereka, atau cukup mendoakan dari jauh, tapi ia tahu satu hal, ia harus menghadapi kenyataan itu, bukan lari darinya. Hari itu Aisyah baru saja pulang dari pasar usai belanja bahan dagangan. Matahari sudah condong ke barat, dan jalanan cukup ramai oleh orang-orang yang bergegas pulang. Ia berjalan pelan sambil menenteng 2 kantong belanja. Pikirannya masih penuh dengan pergulatan batin soal kabar yang ia dengar beberapa hari lalu. Ketika melewati sebuah tikungan dekat terminal lama, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti seketika. Di trotoar yang kotor, duduk 3 sosok yang begitu dikenalnya. Pakaian mereka lusuh, wajahnya kusut dan pucat, tubuhnya tampak lemah dan kurus. Mereka adalah ibu mertuanya dan 2 iparnya. Aisyah mematung. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu mereka dengan kondisi seperti ini. Selama ini ia hanya mendengar kabar dari orang lain, tetapi menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri membuat dadanya serasa diremas. Ibu mertuanya, yang dulu selalu tampak angkuh dan berwibawa, kini duduk di tanah beralaskan kardus tipis. Tangannya gemetar saat meraih botol plastik bekas yang entah berisi apa. Sementara kedua iparnya tampak lemas, satu bersandar pada tiang listrik, satunya lagi mencoba menahan perutnya yang keroncongan. Langkah Aisyah terasa berat. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk mendekat, luka lama yang masih membekas, tapi ada juga dorongan yang kuat dari hati kecilnya yang penuh iba. Dan akhirnya, tanpa ia sadari, kakinya bergerak perlahan mendekati mereka. "Ibu," suara Aisyah lirih, hampir tak terdengar. Ketiga orang itu menoleh bersamaan. Mata ibu mertuanya membelalak, mulutnya terbuka, seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. "Aisyah?" Suaranya bergetar, lirih, dan penuh keraguan. Aisyah mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saat itu juga, iparnya yang dulu sering bersikap kasar, malah menangis terseduh-seduh. "Kak, kami lapar. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi." Air mata Aisyah pecah. Semua kenangan pahit yang dulu mereka torehkan di hatinya berputar kembali. Makian, hinaan, pengusiran, namun kini, yang ada di hadapannya hanyalah manusia yang jatuh, rapuh, dan tak berdaya. Tanpa pikir panjang, ia membuka salah satu kantong belanja yang dibawanya. Di dalamnya ada roti tawar dan beberapa bungkus nasi yang tadi sempat ia beli. Ia menyerahkannya dengan tangan bergetar. "Ini, makanlah dulu," ucapnya, suaranya parau menahan tangis. Ibu mertua dan kedua iparnya langsung menyambar makanan itu dengan lahap, seolah sudah berhari-hari perut mereka tidak terisi. Aisyah berdiri terpaku, dadanya sesak menyaksikan pemandangan itu. Air matanya terus jatuh, tapi ia berusaha tegar. Setelah beberapa saat, ibu mertuanya menatap Aisyah dengan mata yang basah. Wajahnya dipenuhi penyesalan. "Maafkan ibu. Maafkan kami, nak. Kami dulu buta oleh harta, buta oleh kesombongan. Dan ini balasannya. Allah membalas keserakahan kami. Kami jatuh." Aisyah jatuh sedalam-dalamnya. Aisyah terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menunduk, mencoba mengatur napasnya. Dalam hatinya masih ada luka, tapi juga ada rasa iba yang begitu besar. "Ibu, saya tidak pernah lupa semua yang terjadi. Luka itu masih ada. Tapi saya tidak tega melihat ibu dan adik-adik seperti ini. Saya hanya ingin kita tidak saling membenci lagi. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran." Ibu mertuanya menangis terseduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Suasana di pinggir jalan itu menjadi begitu mengharukan, hingga beberapa orang yang lewat sempat berhenti dan menatap penuh rasa iba. Di tengah hiruk-pikuk kota, pertemuan itu menjadi saksi betapa kerasnya hidup bisa menjatuhkan manusia, dan betapa hati seorang perempuan yang terluka masih mampu melembut, walau sedikit demi sedikit. Aisyah tahu, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih rumit. Keputusan besar tentang apakah ia akan benar-benar menolong mereka, atau hanya sekadar melepas rasa iba tanpa kembali terikat. Malam itu, setelah pertemuan yang menggetarkan jiwa, Aisyah tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah ibu mertuanya yang pucat, tangis iparnya yang kelaparan, dan pemandangan mereka makan dengan lahap masih jelas melekat di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, dada terasa sesak. Ia teringat kembali masa-masa kelam di rumah itu, saat dirinya dipandang rendah, diperlakukan seolah tidak ada artinya, bahkan diusir dengan hinaan. Luka itu belum benar-benar hilang. Namun, entah mengapa, melihat keadaan mereka sekarang membuat hatinya goyah. Ia tak lagi melihat sosok yang sombong dan kejam, melainkan manusia rapuh yang sedang dihukum oleh keadaan. Di atas sajadah, Aisyah berdoa lama sekali. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku pernah disakiti, betapa aku pernah ditindas. Tapi Engkau juga tahu, aku tidak sanggup membiarkan mereka hancur begini. Tunjukkan jalanku, beri aku kekuatan untuk mengambil keputusan yang Engkau ridai. Air matanya menetes. Ada gejolak dalam batinnya, antara dendam yang masih berbekas dan kasih yang tumbuh pelan-pelan. Keesokan harinya, Aisyah mendatangi tempat itu lagi. Ia membawa beberapa bungkusan makanan hangat dan sebotol air mineral. Dari kejauhan, ia melihat ibu mertuanya dan kedua iparnya masih berada di sana, duduk di atas kardus, dengan wajah lusuh dan tatapan kosong. Ibu, panggil Aisyah pelan. Mereka menoleh, dan mata mereka kembali berkaca-kaca. Sang ibu mertua berusaha berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Aisyah segera menghampiri, lalu menyodorkan bungkusan makanan. Makanlah dulu. Perut yang kosong tidak bisa diajak berpikir jernih. Mereka menyambut dengan tangan gemetar, lalu menangis lagi. Iparnya yang dulu begitu sombong kini menunduk, tidak berani menatap Aisyah, hanya sesekali mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Sambil menatap mereka, Aisyah menarik napas panjang. Saya tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Luka itu masih ada, dan saya masih belajar ikhlas. Tapi saya juga tidak tega melihat ibu dan adik-adik seperti ini. Untuk sementara, ikutlah saya. Saya tidak menjanjikan kemewahan, tapi paling tidak ada tempat untuk bernaung dan makanan yang layak. Ketiga orang itu menunduk dalam-dalam, air mata mengalir deras. Ibu mertuanya mencoba meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Nak, kami tidak pantas menerima kebaikanmu. Kami terlalu jahat dulu padamu. Aisyah menatapnya, matanya basah. Justru karena itu, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah sudah menunjukkan pada kita betapa harta tidak ada artinya bila hati dipenuhi keserakahan. Saya tidak ingin terus-menerus hidup dalam kebencian. Suasana itu pecah oleh tangisan mereka yang tertahan. Hati yang dulu keras kini luluh, sementara luka lama perlahan mulai terbalut oleh kasih yang baru tumbuh. Meski langkah ini terasa berat, Aisyah tahu inilah jalan yang harus ia ambil. Bukan hanya demi mereka, tapi juga demi dirinya sendiri, agar tidak terus terikat oleh dendam yang menyesakan. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, di mana mereka akan tinggal, bagaimana mereka bisa mandiri lagi, dan bagaimana ia menjaga agar luka lama tidak terbuka kembali. Namun setidaknya, satu langkah besar sudah ia ambil, membiarkan hatinya tersentuh, meski dengan segala luka yang masih melekat. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Hatinya yang semula dipenuhi luka perlahan mulai menemukan kedamaian. Ia sadar, keadilan memang sudah ditegakkan, haknya sebagai istri sah Arman telah kembali padanya. Semua warisan yang menjadi miliknya telah ia kelola dengan bijak. Namun, ada hal yang lebih besar dari sekadar menang dalam perkara harta, ketenangan jiwa. Aisyah sering merenung di teras rumah kecil barunya, ditemani secangkir teh hangat. Ia memandang langit sore yang berwarna keemasan sambil mengingat jalan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang istri yang disia-siakan,
menantu yang dihina, hingga menjadi wanita yang bangkit dan mampu berdiri sendiri. Ia tersenyum getir, menyadari bahwa semua itu bukan hanya tentang kehilangan dan balas dendam, melainkan tentang perjalanan menemukan dirinya sendiri. Kalau dulu aku memilih menyimpan dendam, mungkin sampai sekarang aku masih terikat pada masa lalu, gumamnya lirih. Tapi kini aku tahu, melepaskan bukan berarti kalah. Justru disitulah kemenangan sebenarnya. Ia teringat wajah ibu mertuanya yang lusuh, ipar-iparnya yang menunduk penuh penyesalan. Kehidupan mereka kini sungguh berbanding terbalik dengan dulu, saat merasa berkuasa karena bergantung pada harta Arman. Roda kehidupan benar-benar berputar, dan semuanya menyaksikan bagaimana kesombongan akhirnya tumbang oleh kenyataan. Namun Aisyah tidak menertawakan keadaan itu. Ia justru merasakan simpati yang tulus, meski luka lama masih meninggalkan bekas. Ia belajar bahwa menindas orang lemah tidak pernah membawa kebahagiaan sejati, justru menjerumuskan pelakunya ke jurang kehancuran. Di hadapan beberapa teman barunya yang sering datang untuk belajar darinya tentang usaha kecil yang ia rintis, Aisyah sering membagikan pengalamannya. Bukan untuk mengumbar penderitaan, melainkan sebagai pelajaran hidup. Jangan pernah menindas orang lemah, ucapnya suatu sore, dengan suara yang tenang namun dalam. Sebab roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita di atas, esok bisa jadi kita yang di bawah. Dan ingatlah, harta tidak pernah menjamin kebahagiaan. Yang membuat hidup layak dijalani adalah hati yang tulus, kerja keras, dan sikap saling menghargai. Para pendengarnya terdiam, beberapa menunduk tersentuh oleh kata-katanya. Aisyah menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. Ia tahu, kisah hidupnya yang penuh luka kini berubah menjadi cahaya kecil yang bisa menerangi orang lain. Malam itu, saat ia kembali menutup harinya dengan doa, ia berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah menunjukkan hikmah di balik semua ujian ini. Engkau telah mengajarkanku arti keadilan, arti ikhlas, dan arti menjadi kuat. Kini aku benar-benar percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Dan di sanalah Aisyah menemukan akhir dari kisah panjangnya. Bukan akhir yang penuh balas dendam, melainkan akhir yang dipenuhi kelegaan, pelajaran, dan kedamaian. Sebuah perjalanan yang menorehkan luka, namun juga menumbuhkan kekuatan, hingga akhirnya ia bisa melangkah mantap ke masa depan, dengan hati yang jauh lebih tenang.